Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik untuk searching dengan metode binary search. Jadi pada pertemuan yang lalu saya sudah memberikan case kemarin untuk sequential search dan sorting menggunakan bubble sort. Jadi pada sesi ini kita akan mencoba untuk membuat teknik pencarian. Jadi teknik pencarian dalam kehidupan kita sehari-hari itu udah banyak dilakukan. Misalkan kalau saudara pergi ke perpustakaan, itu kan ada dua. Mungkin kita masuk ke ID log-nya, kalau yang berbasis digital. Atau kalau misalkan yang masih manual, katakanlah kita di KBBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, akan mencari data dari huruf O. Maka mungkin kita bagi dua dulu nih. Oh, ini ternyata sudah M. Maka cari yang di sebelah M saja itu. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari banyak kita lakukan. Bagaimana kalau di dalam konteks untuk dunia programan, tentu banyak sekali yang dapat kita gunakan dengan metode sorting seperti minggu yang lalu dan searching di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk binary search atau pembagian bagi dua ini, teknisnya adalah saya akan memberikan contoh case study dari buku yang sudah saya tulis di dasar-dasar programan dengan .NET. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa sebenarnya nanti kita bisa mengimplementasikannya di bahasa Pascal. Oke, sorry, saya share yang PDF-nya saja. Oke, kita akan langsung mengambil untuk case study ya. Jadi teman-teman misalkan ini berbicara tentang binary search itu berbicara tentang larik atau array yang sudah terurut. Nah, jadi asumsinya kalau kita berbicara tentang array-nya yang katakanlah terurutnya horizontal, katakanlah berarti dari ujung kiri katakanlah indeks larik yang terkecil sampai ujung kanan yang indeks larik terbesar. Atau case yang kedua bisa dibalik. Kalau kasusnya vertikal, berarti dari bawah itu adalah indeks larik terkecil, yang bawah adalah indeks larik terbesar. Bagaimana kalau misalkan datanya belum terurut? Maka caranya seperti yang minggu yang lalu, kita sorting dulu. Ada sorting dengan bubble sort, ada selection sort, ada insertion sort. Minggu yang lalu kita hanya bahas baru satu, yaitu tentang bubble sort. Nah, kemudian rekan-rekan bisa dilihat case-nya di sini. Misalkan di sini, kita langsung contoh implementasinya. Saya punya data, katakanlah di sini ada 8 indeks, ini X-nya 1, katakanlah X itu ujung kiri larik atau array, kemudian Y itu adalah ujung kanan larik atau array. Jadi di sini indeks ke-1, indeks kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Indeks 1 isinya 83, sudah terurut berarti ya. Kemudian 78, oke. Dalam contoh ini dibalik nih, yang terbesar itu ada di kiri, kemudian 83 yang terkecil 9 dan di kanan. Nggak masalah sebenarnya, kalau berbicara larik, kita tergantung persepsi. Kalau misalkan mau di atas dianggap terbesar, berarti yang bawah itu terkecil. Atau dibalik, yang bawah terbesar, berarti atasnya terkecil. Nggak ada masalah nanti. Kemudian, ya untuk materi array itu 2 minggu yang lalu memang saya sengaja menyampaikan ke rekan-rekan tidak diajarkan di bahasa Pascal. Kenapa kemarin membuat game di Java untuk yang catur Jawa yang supaya teman-teman punya wawasan yang lain selain kita. Seperti yang saya sampaikan ada beberapa tools yang disampaikan di algoritma itu. Ada dengan Pascal, dengan .NET, dengan Java. Tidak masalah, ini kita harus mencontoh eksplorasi di beberapa perguruan tinggi yang sudah maju seperti di ITB itu dosen saya itu menyampaikan kalau memberikan tugas itu toolsnya boleh satu, kan algoritma itu adalah paradigma kita berpikir. Tapi kalau implementasinya bisa menggunakan tadi Pascal, .NET, Java, Python, yang lainnya. Sama dengan saudara ketika saya selalu sampaikan di kelas, ketika saudara udah bisa mengendarai sebuah sepeda motor, katakanlah kemudian saudara pindah ke dalam motor metik, bisa. Motor yang ini bisa. Mungkin hanya perlu belajar hanya
sekilas saja. Oke, dulu di yang lalu kita sampaikan di Java. Nah, kita back lagi kembali ke Pascal karena supaya bisa diimplementasikan, karena dari cache data yang saya peroleh ternyata kemarin ada beberapa rekan mahasiswa yang kesulitan instalasi di NetBeans, ada yang sudah support, ada yang belum ada laptop. Jadi kalau dengan Pascal rata-rata udah punya di handphone dan kita masih bisa menggunakan untuk yang versi konsolnya Pascal di handphone ya. Oke. Oke, asumsinya nih kita ada data 87, 78, 23, bisa dilihat 20, 18, 15, 12, dan 9. Kemudian di sini misalkan data yang dicari adalah Z sama dengan 20. Ya, kalau kita selaku manusia kan kita bisa snapshot langsung. 20 ada di indeks berapa? Indeks 4. Kita bisa lihat langsung baca. Tapi kalau komputer kan dia akan mencari berdasarkan perhitungan yang logis. Seperti di beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana menukarkan isi pidana, menukarkan dua data. Komputer itu akan baca dulu. Ini sifatnya sesuai yang ditukarkan dulu atau yang lainnya. Nah, kemudian maka langkah yang satu adalah kita asumsikan X-nya sama dengan 1 di sini, kemudian Y-nya sama dengan 8. Gitu ya. Indeks kiri larik dan indeks kanan larik. Jadi kalau saya berbicara larik di bahasa Indonesia itu adalah array ya. Array itu kumpulan data-data yang sejenis. Kemudian bagaimana berarti cara mencarinya? Maka indeks elemen tengahnya kita harus mencari indeks elemen tengah. Karena binari sendiri binari bagi 2 berarti ya. Kemudian indeks elemen tengahnya adalah T sama dengan 1 tambah 8 div 2. 1 tambah 8 div 2. Masih ingat untuk perbedaan div dengan pembagian bagi biasa dengan tipe data real ya. Kalau div itu adalah untuk pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat. Seperti saya sampaikan di kelas ya, misalkan 9 div 4 berapa? 2. Karena 2 kali 4 kan 8. Kalau 9 per 2 tipe datanya real, berarti datanya adalah 4,5 udah sudah dapat. Makanya kalau kita dapatin 9 div 4 2. 9 mod 2 adalah 1. Dengan 4 kali 2 kan 8, bisa 1. Seperti itu ya. Maka di sini kita mendapatkan di sini 1 X1 kemudian Y-nya 8, 1 tambah 8 div 2 hasilnya adalah 4 ya. 9 bagi 2 kan 4 ya. Oke. Ini elemen yang diarsir nih. Nah, kita akan mencari data 20. Nah, di sini perbandingan apakah A itu misalkan nama array-nya atau lariknya sama dengan 20. Ya, kalau ditemukan, misalkan Z itu data yang kita cari, maka pencarian selesai. Berarti komputer menemukan dengan tepat ya. Misalkan sekarang elemen yang dicari adalah Z sama dengan 18. Maka langkah 1 adalah sama. X sama dengan 1 untuk indeks kiri, kemudian Y sama dengan 8 untuk indeks yang ke-8. Kemudian caranya adalah bagi 2 lagi tadi. 1 tambah 8 div 2. 9 bagi 2, 4. Kemudian, apakah array A yang keempat sama dengan 18? Dia baca. Tidak. Berarti ini harus tentukan apakah pencarian nanti dilakukan di sebelah kanan atau di sebelah kiri dengan pemeriksaan sebagai berikut. Kita bandingkan dulu. A yang keempat lebih besar dari 18. Betul nggak datanya? Karena tadi datanya terurut kan, terurut dari besar ke kecil. Berarti iya, lebih besar. Berarti lakukan pencarian pada array yang sebelah kanan. Karena kan tadi semakin kanan semakin kecil untuk kasus yang di sini. Maka di sini kita dapat ini, berarti datanya untuk X sama dengan T1, kemudian sama dengan 5. 5 itu berarti untuk awal X yang baru, katakanlah. Kemudian 8 itu awal Y yang baru tetap ya. Jadi di sini X sama dengan T tambah 1 sama dengan 5 dan dia adalah 8 tetap. Jadi kita peroleh data yang ini. 18, 15, 12, 9. Maka langkah 1 ke 1 adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 8. Nah, indeks elemen tengahnya bagaimana? 5 tambah 8 div 2. 13 div 2, 6. Berarti lihat, di indeks 6, datanya 15. Oke, data yang dicari adalah tadi 18. Kita lihat, ini adalah bagian kiri, ini bagian kanan. Maka langkah 2, strip 2 berikutnya adalah bandingkan apakah A yang ke-6 sama dengan 18? Tidak, 15. Berarti tadi
datanya itu harus ditentukan apakah dicari sebelah kanan lagi atau sebelah kiri. Maka A yang ke-6 lebih besar dari 18? Tidak. 15 kan tidak lebih besar dari 18. Maka lakukan pencarian di sebelah kiri. Berarti mundur satu langkah ke kiri. Maka di sini 18 ditentukan didapatkan diperoleh atau di indeks yang kelima. Maka X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5. Maka datanya sudah diketahui. Berarti langkah 22 A5 sama dengan 18 ya ditemukan. Proses pencarian berarti selesai. Kemudian misalkan datanya ada satu lagi. Tadi kan yang langsung ketemu. Yang kedua data yang di sebelah kanan tadi. Misalkan sekarang kita akan mengujikan untuk data yang tidak ada dalam indeks. Misalkan elemen yang dicari adalah X sama dengan 100. Maka langkah 1 sama X1 Y8 dia cari dulu. Kemudian A yang keempat. Dari mana 4 tadi? Karena 1 tambah 8 di 2 kan. Jadi 100 A untuk indeks array yang keempat untuk array A apakah dengan 100? Tidak. Maka kita pencarian akan dilakukan sebelah kanan dan sebelah kiri dengan pemeriksaan. Oke, A yang keempat lebih besar daripada 100? Tidak. Maka lakukan pencarian di sebelah kiri karena tadi kan kita kan terurutnya dari yang kiri itu besar ke yang kiri kecil. Jadi kalau berarti 100, berarti kita carinya di sebelah kiri. Kemudian X1 tetap dan Y, saya kurangi 1 sama dengan 3. Oke, berarti X1 kemudian 2, 3. Data yang disinikan 1, 2, 3. Berarti datanya adalah 83, 78, 23. 83 untuk indeks 1, 78 indeks kedua, 23 indeks ketiga. Kemudian X1, Y3, indeks elemen tengah, 1 tambah 3, div 2. 4 bagi 2, 2. Berarti kita didapetin data adalah indeks selanjutnya yang kedua. Pilihnya 78. Oke. Bandingkan lagi. A yang kedua sama dengan 100? Tidak. Harus ditentukan apakah carikan di kiri atau di kanan. Kemudian perbandingannya adalah A yang kedua lebih besar dari 100? Ya. Jika ya, lakukan pencarian pada array di sebelah kiri. Maka selanjutnya diperoleh data 83. X1 dan 1 di sini. Indeks elemen tengahnya adalah 1 tambah 1 div 2. Satu elemen yang di akhir. Maka langkah terakhirnya, langkah 22 ini apakah A sama dengan 100? Tidak. Dan indeks array-nya udah sampai akhir, berarti datanya tidak ditemukan. Berarti datanya udah closing. Oke, itu untuk yang sedikit teori untuk binary search. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk kita implementasikan codingannya menggunakan Pascal, menggunakan bahasa Pascal. Oke, ini adalah codingan yang tadi sudah saya codingkan dan sudah diujikan. Oke, jadi kita seperti biasa membuat namanya program binary search titik koma. Ingat aturan di Pascal itu bacanya mudah, setiap akhir statement akhir titik koma. Kemudian dia tidak case sensitif, jadi Anda mau menuliskan katakanlah tulisnya di sini table, contohnya di sini T-nya besar, ketika di bawah T kecil tidak masalah. Berbeda dengan di C++, Java itu case sensitif, jadi harus diikuti aturannya. Oke. Kemudian UCCRP, karena saya akan menggunakan tools yang berbasis DOS. Kemudian, masih ingat nih di pertemuan yang lalu kita di kelas saya sampaikan, kita bisa membuat tipe data yang Anda ingin deklarasikan sendiri, user define it data type. Jadi, misalkan saya ingin buat data namanya variabel tab in, maka saya pakai tipe type kata cadangannya sama dengan array 1.5 of integer. Jadi saya akan membuat variabel namanya tab in berupa array dari 1 sampai 5, datanya integer. Ini kalau di contoh yang case tadi kan misalkan di PDF itu ada 8. Berarti kita tambahkan saja 8. Contoh yang implementasikan di program sedikit berbeda, tapi konsepnya sama. Biar wawasan teman-teman mahasiswa semakin terasa lagi. Karena kita di dalam algoritma itu harus dipikir logis dan sistematis. Kita coba dengan kasus-kasus yang berbeda, tapi konsepnya yang sama. Jadi kalau kita hanya implementasinya sama saja, nanti khawatirnya nanti teman-teman atau saya sendiri bisa eksplorasi nanti akan terbatas. Oke, var table tab in. Berarti saya punya variabel tabel yang
tipe datanya adalah tab in. Tab in tadi adalah tipe datanya berupa array 1 sampai 5 berupa integer. Kemudian saya punya n, x, idx integer. Katakanlah n ini nanti untuk banyak data, x untuk nilai yang dicari, idx tadi untuk si nilai indeksnya tadi. Misalkan indeks berapa? Indeks 1, 2, 3, 4. F boolean untuk pencarian. Boolean ingat tipenya logika true dan false saja. Jadi apakah ini sudah dicari? True. Kalau belum ditemukan, false. Oke, saya pakai prosedur. Di sini ada prosedur namanya, ya buat prosedur bin search 1. Kemudian saya pakai T, tab in. T ini sama, tipe datanya dia tab in. Ingat di sini tadi ada tab in, berarti ini untuk yang namanya, mesti ingat ini parameter formal ya, pembahasan prosedur dan function. Nx, n ini mengacu ke n yang di sini kan ada substitute kan. Kalau ada dua parameter di formal, berarti ada dua parameter di aktual. Tipe data parameter di formal katakanlah integer, berarti di aktualnya pun integer. N, di sini ada n besar, x, di sini ada x, kemudian var, pound, boolean. Berarti saya pakai di sini adalah apa? Parameter by reference. Sifatnya berarti dia bisa mengubah nilai. Kalau di sini parameter input, sedikit saya review, by value dia tidak mengubah nilai. Kemudian var ix idr integer, maka ini akan merubah nilai juga. Kemudian saya buat var atas, bawah, tengah integer. Berarti ini adalah parameter dari variabel yang lokal, parameter lokal ya. Oke, berarti di sini adalah saya buat atas, bawah, tengah. Berarti sifatnya vertikal. Kalau jadi contohnya adalah kiri, kanan, tengah. Sama saja seperti yang saya sampaikan. Kemudian begin, atas diisi dengan 1, katakanlah, bawah dengan n. Jadi dari 1 sampai ke n. N-nya berapa? Tadi kalau misalkan n-nya di sini dengan 4, 4. N-nya 5, 5 itu. Kemudian found, false. Berarti data yang sebelum kita cari harus kita tentukan dulu. Inisialisasi awalnya belum ditemukan. Kalau ditemukan kan datanya udah kecari. Oke, ix diisi dengan 0 dulu. Kemudian kita ulang menggunakan looping. While atas kurang dari sama dengan bawah. Selama atas tadi kurang sama dengan bawah, bawah tadi berapa? N. N-nya diacu, katakanlah tadi indeks array-nya adalah 1 sampai 5 kan. N not found. Dan selama belum ditemukan, artinya kan tadi found-nya masih false. Maka lakukan tengah titik 2 sama dengan, berarti tengah diisi dengan atas tambah bawah div 2. Sama ya konsepnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kiri kanan berarti kiri tambah kanan plus 2. Tergantung indeksnya tadi kan. If T, T itu tadi apa? Tab in yang isinya array. Ingat ya, pakai tanda simbol array, bracket ini. Tengah sama dengan X, tengah itu tadi yang udah dibagi 2, yang atasnya nih. Maka found true, berarti kalau tadi sudah ditemukan datanya ketika dibagi 2. Contoh kasih yang pertama tadi, ditemukan berarti true. X berarti ada di tengah. Kemudian else, jika tidak, if T tengah kurang dari X, maka tadi atasnya berarti tambah 1. Turun ke bawah sedikit. Else, kasih ini kebalikannya, T berarti kurang dari X. Ya, kebalikannya karena else berarti tengah kurang dari 1. Kemudian kita akhiri n, ini n, ingat ya setiap statement ada begin ada n, ini ada begin ada n, di sini tidak ada titik koma. Masih ingat ya rekan-rekan di Pascal, pengecualian tidak boleh ada titik koma kalau ada else di bawahnya. Berarti ini ada n titik yang ini adalah untuk yang begin ini, kemudian n titik ini untuk yang begin ini. Berarti ini baru satu blok prosedur kan? Nah, satu blok prosedur beres. Prosedur kan tidak berdiri sendiri. Prosedur itu harus kita panggil di modul utama atau modul yang lain. Maka di sini modul utamanya begin, saya pakai clear screen. Kemudian table untuk indeks yang ke-1. Table itu tadi isinya adalah variabel dari yang mengacu variabel yang mengacu ke tipe data tab in. Tab in itu variabel array dari 1 sampai 5 yang isinya adalah integer. Saya isikan contoh saja nih. Misalkan tab in 1 diisi dengan 1, table 2 4, table 3 6, table 4 9, table 5 11. Ini kan udah sorting, udah terurut kan. Ini kan dari kecil ke besar 1 4 6 9 11. Memang di binary search untuk yang udah kita sorting dulu. Kalau belum sorting berarti kita bisa gabungan di programnya, di sorting dulu programnya, apakah dengan bubble sort atau dengan selection sort atau yang lain. Oke, kemudian di sini n
diisi dengan length per table. Table tadi adalah untuk apa? Untuk data yang isinya type in, data array. Kemudian misalkan inputannya write, masukkan angka yang dicari, read line X. Ini adalah pemanggilan prosedurnya. Berarti nama prosedurnya apa di sini? Bin search 1 ya. Bin search 1 berarti kita panggil bin search 1 dalam kurung. Ingat di sini jumlah variabelnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, berarti kita pun harus panggil 5. Table. Table berarti untuk variabel yang sifatnya aktual menggantikan yang formal. Table itu menggantikan T. Kemudian apalagi? N. N besar berarti menggantikan N kecil ini. Kemudian X. X menggantikan di aktual menggantikan X yang di formal. Jadi artinya kalau di programnya sama-sama ditulisnya kecil, ini beda implementasi. Sorry, beda apa namanya? Ini adalah sifatnya aktual, ini adalah formal ya. Kemudian F ya, F sudah kita deklarasikan. F itu berarti di sini nanti untuk found dia, tipenya kan boolean. Kemudian IDX di sini tipenya integer ya. Boleh nggak variabelnya beda? Boleh kayak tadi. Di sini kan variabelnya found, di sini F. Tapi F tipe datanya boolean, di sini tipe datanya boolean. Jadi boleh saja. Asal tadi perjanjiannya kalau kita dalam operan masih harus di flashback kembali di bahasan prosedur dan function. Operan dari parameter formal atau parameter by value dan by reference itu adalah dua. Pertama, jumlah data sama, kemudian tipe datanya sama. Jadi kalau jumlah data sama, tapi variabel boleh beda. Misalkan kan di sini F, di sini found, tidak masalah. Kemudian kita panggil if F, then maka data ditemukan di indeks ke, jadi kita hanya menampilkan ini ditemukan di indeks ke ini. Berarti di dalam memorinya itu data yang kita cari. Else, write line, data tidak ditemukan. Oke, ini sebenarnya kalau diimplementasikan saya ditampilkan di Notepad++, ini sebenarnya untuk codingan PHP, untuk web programming ya. Jadi saya tampilkan sekarang di Pascal, karena saya pakai Pascalnya yang Android. Oke, mungkin yang terakhir kita coba lihat demonya. Oke, teman-teman di sini bisa lihat, ini adalah codingan yang tadi ya, codingan tadi binary search yang saya udah buat. Kemudian tadi sampai akhir udah saya jelaskan. Oke, sekarang saya compile, katakanlah Alt F9. Oke, hasilnya compile successful. Press any key, berarti udah sukses ya. Yang kita ajarkan di kelas, kalau masih ada tanda merah, berarti itu ada syntax error. Betul-betul harus betulkan dulu. Kemudian saya buat Ctrl F9, misalkan masukkan data yang dicari. Saya cari tadi ada 4. Tadi kan 1, 4, 6, 9, 11 ya datanya ya. Kemudian saya enter. Oke, komputer menampilkan pesan data ditemukan pada indeks kedua. Ya, artinya kan data ditemukan, indeks 1, indeks kedua. Nah, kemudian misalkan saya coba cek lagi tadi. Kita di sini ternyata datanya enggak apa aja nih. Oke, ini ada 1, 4, 6, 9, 11. Oke, saya akan mencarikan datanya 13 misalkan. Oke, 13. Data tidak ditemukan karena memang tidak ada di dalam array yang tadi. Oke, saya kira itu rekan-rekan untuk pembahasan di searching dengan binary search. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.